Langsung di hati macam. Iya Bu. Jadi aku ingin tahu Bu, yang pertama dari biodata dasarnya. Udah. Oke. Yaitu kapan dan Bu Nowo dilahirkan? Saya lahir tahun tanggal 5 Mei 1970 di Ngasem, ya, tepatnya di Sangasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Oh. Jadi sebelah barat Kartosuro. Bagaimana latar belakang keluarganya Bu Nowo dan pendidikan dasar Bu Nowo? Latar belakang maksudnya apa? Dari apa? Mungkin orang tua dari Bu Nowo, pekerjaannya atau pendidikannya gitu Bu. Bapak saya dulu termasuk Orde Lama ya, jadi dia ikut berperang terhadap Belanda. Jadi bapak itu termasuk tentara pelajar. Ya, jadi tentara pelajar itu adalah pelajar yang waktu itu tingkat SMP SMA itu diajak untuk perang melawan Belanda. Karena bapak saya kelahiran 29. Jadi pada tahun 45 itu dia sudah mulai ikut berperang. Terus kemudian bapak saya ini berkaitan pendidikan, pekerjaan apa gimana? Sebenarnya apa saja boleh Bu, mungkin keduanya. Terus kemudian bapak saya ini waktu itu sekolah sampai sarjana muda. Nah, jadi dia punya keinginan sebenarnya jadi dokter, tapi yang tidak tahu perjalanan hidupnya. Kemudian akhirnya bapak saya sempat jabatan terakhir yaitu sebagai kepala dinas untuk Departemen Agama di Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk ibu waktu itu juga alhamdulillah dia sudah sekolah sampai SKP, kalau sekarang SMP. Ya, jadi dan ibu saya adalah rumah tangga karena bapak tidak boleh kerja. Jadi waktu itu ijazah SMP itu sudah bisa digunakan untuk cari kerja gampang waktu itu. Karena tahun situ ya, ibu saya lahir tahun 1930. Jadi tertahu 1 tahun dengan bapak. Kemudian ibu sebagai ibu rumah tangga jadi mempunyai 10 anak. Iya. 10 bersaudara, tapi sekarang tinggal 5. Jadi yang meninggal kakak nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan nomor 10. Nowo yang ke berapa itu? Saya ke 9. Oh ya 9. Makanya nomor 9 ya. Iya. Jadi memang ada nama-nama dari orang tua itu memberikan nama itu sesuai, ada yang sesuai urutannya. Seperti anak yang keempat itu sebenarnya Ketut ya, bukan Kut. Tapi Ketut itu kan nomor 4 kalau tadi. Karena waktu itu bapak tugasnya di Sumbar. Di Ngapu. Nah, jadi Nusa Tenggara beda. Jadi pulau-pulau itu, sehingga waktu itu pas kelahiran kakak saya, bapak tugas di sana, akhirnya anaknya diberi nama itu. Terus kemudian yang ketiga itu juga ada Katrinya, Tri 3. Terus akhirnya sekitar tahun berapa ya bapak itu? 1960-an, karena memikirkan bagaimana nanti pendidikan putra putrinya. Akhirnya kalau di sana kan mungkin secara pendidikan masih terbelakang ya. Akhirnya bapak mengajukan pindah ke Jawa berkaitan dengan nanti bagaimana pendidikan putra. Berarti sebelumnya Bu Nowo tinggal di Nusa Tenggara ya? Saya kelahiran 70. Bapak pindahnya kan 60-an. Berarti asal Jawa. Di samping itu bapak itu juga bekerja keras, sehingga di samping dia kantor, dia juga bertani. Jadi suka menyewa sawah itu ya, menyewa sawah, terus kemudian dia kerjakan, terus kemudian setelah itu nyewa lagi, akhirnya yang bisa beli dan sebagainya, sehingga ada beberapa yang masih punya sendiri. Karena ya kenapa? Bapak saya itu termasuk pekerja keras, sehingga pada saat siang hari dia ngantor, nanti malam hari dia nyantuk. Untuk baju sendiri, karena apa ya? Karena demi memenuhi kebutuhan keluarga. Iya. Tanya yang selanjutnya, apa motivasi Bu Nowo memilih menjadi guru? Sebenarnya itu bukan pilihan awalnya.
Saya itu pensiunkan pertanian nih. Nah, pertanian. Kebetulan suami itu juga kan teman SMA itu ya, sehingga dia juga ambil pertanian. Dua-duanya tidak diterima. Nah, terus akhirnya saya dicarikan brosur oleh Bapak itu masuk ke UNS ambil biologi. Nah ternyata biologi itu saya ambil S1 ya, karena waktu itu untuk apa ya, pembelajaran TK itu tidak seperti detail seperti sekarang, sehingga kita waktu mau ngambil jurusan nanti bagaimana itu gambarannya tidak sedetail sejelas sekarang, sehingga antara fakultas FK dan sebagainya itu tidak begitu ini dong gitu. Nah, saya sudah ambil FK biologi, ternyata keguruan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP. Akhirnya ya sudah, karena sudah Lanjut di situ, terus saya juga tidak ulang lagi. Nah, misalnya tidak mendaftarkan lagi atau daftar ulang lagi untuk waktu itu apa ya namanya, sepenar atau apa ya, sehingga ya udah saya terjun di situ, saya belajar di situ, dan motivasi saya yaitu seorang guru itu kan ini ya, apa ya, memberikan ilmu, di samping itu juga memberikan hatinya juga sebenarnya, tidak hanya sekedar ilmu, karena kalau ilmu itu kan ibaratnya anak-anak itu belajar, apalagi sekarang itu bisa. Nah tapi pada saat itu saya kebetulan semester 4 itu sudah ditarik jadi asisten, sampai saya selalu menunggu sudah sampai saya sudah itu langsung 1 semester. Sebenarnya saya menikah ya juga saatnya, sehingga motivasinya itu tadi apa ya, mendidik dengan hati juga, jadi tidak hanya sekedar memberikan materi tetapi juga dengan hati. Kenapa? Karena sudah berlatih dari membimbing adik-adik dari semester 4. Jadi mendidik dengan hati, walaupun mungkin kadang keras biasa, tapi sebenarnya dari hati itu apa? Karena di sini pahala itu akan berlipat. Saya memberikan ini dari hati, asal memberikan tip. Nah nanti kalau anak ini melaksanakan, saya dapat pahala. Kalau orang tuanya bahagia, senang, dapat pahala lagi. Nah itu kalau dia menularkan ke yang lain, dia laksanakan, pahala lagi banyak sekali. Jadi pahalanya akan terus mengalir, karena dalam Islam kan apa istilahnya? Jariah ya Bu. Ilmu ya, apa ini? Ilmu yang ada. Pahala yang mengalir ada 3, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat yang selalu mengalir, sama mal jariah itu. Malaikat itu ya Bu. Nafkah itu. Oh, Apa mbak itu ya? sumur itu. Mewakafkan itu istilahnya. Itu ya. Jadi itu yang memberi motivasi. Pada itu dasar ya. Ada dorongan hati buat benar-benar kamu biar dapat pahala gitu. Iya, karena kalau tidak diiringi itu kita hanya bekerja. Iya enggak, bekerja untuk fitness tampung, tapi dengan hati akan berbeda. Masa kadang dalam pembelajaran mungkin ada diselipkan, karena makanya sekarang ada joyful, meaningful, mindful. Di situ ada pembelajaran bermaknanya, yaitu bahwa apa yang didapat dari bangku sekolah atau materi ini, materi tertentu ini bisa dimaknakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar begini dong, enggak, tapi bagaimana ini bisa diimplementasikan, tidak sekedar pengetahuan. Yang selanjutnya, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang pernah Bu Noyo hadapi selama menempuh pendidikan atau meniti karir? Kalau dalam menempuh pendidikan sepertinya tidak ada ya. Jadi karena memang waktu itu sudah enjoy, karena waktu itu saya yang menarik besok saya itu kan laju ya. Laju nanti kalau dari rumah itu jalan kaki itu 1 kilo dari rumah ke jalan raya. Terus dari jalan raya nanti oper ke Kartosuro ke Solonya kan oper lagi. Nah akhirnya saya minta sepeda. Sok nek jadi asisten, boleh tak belikan sepeda motor. Terus akhirnya semester 4 jadi ya udah itu yang menarik ya, sehingga mungkin ada daya tarik gitu ya, motivasi agar sesuatu yang kita peroleh, yang kita inginkan itu karena usaha, tidak hanya sekedar
diberikan. Nah itu. Terus kemudian kalau apa ya? Kalau hal-hal yang berkaitan sepertinya tidak ada ya. Jadi waktu itu sepertinya ya kalau hanya apa ya tugas ini sepertinya juga tidak begitu ini karena memang saya suka biologi sehingga kebetulan saya asisten morfologi itu kan tentang tumbuhan jadi saya nanti juga begitu. Terus apa masih karir? Iya, karir. Kalau karir sepertinya juga tidak masalah juga karena saya bukan orang maksud saya di sini saya itu bukan orang yang ambisius. Karena makanya saya apa ya istilahnya saya itu perempuan. Terus kemudian suami juga sudah bekerja, jadi saya hanya apa ya istilahnya membantu begitu loh ya. Jadi bukan saya harus sebagai tulang punggung yang utama, sehingga saya masih mungkin masih dianggap kolot gitu ya. Jadi ibaratnya perempuan itu hanya konco wingking, itu saya terapkan dalam artian konco wingkingnya itu ya kita sama sejajar, tapi bukan konco wingking seperti yang berita gitu loh. Tapi paling tidak saya sebagai pendamping, saya juga bisa eksis dengan ilmu yang pernah saya peroleh, tetapi saya tidak terlalu mengejar untuk karirnya harus begini ngejar itu enggak. Ya, pokoknya saya tetap eksis untuk bisa mengamalkan ilmu saya dalam kehidupan itu dengan cara salah satunya dengan cara mengajar atau mungkin kalau di masyarakat ya hal-hal yang saya bisa nanti bisa dikeluarkan. Oke, yang selanjutnya kapan momen yang Bunowo yang Bunowo anggap sebagai titik balik terbesar dalam hidup atau prestasi paling berkesan yang pernah Bunowo raih? Prestasi yang paling berkesan yaitu saat diterima jadi pegawai. Karena pada saat itu sudah 3 kali kan. Pertama itu kan saya sudah menikah dulu. Jadi saya lulus 2023, lulus 93, terus kemudian Agustus, September saya nikah. Terus kemudian suami belum selesai, karena kami kan sekelas ya, jadi kan dia belum selesai karena dia ngurus organisasi ya, sebagai ketua umum, sehingga dia gak mundur semester. Terus kemudian saya melahirkan 10 hari itu langsung ini tes, tidak diterima. Kemudian yang kedua juga belum diterima. Kemudian yang ketiga saya sudah luah itu lebar-lebar. Sekian Bu. Waktu itu saya biata di MTS ya. Bu, ikan pengumuman keluar. Pengumuman mau CPNS. Lah. Kali ya ketompo saya cuma gitu karena waktu itu pada saat mau tes itu loh. Teman-teman itu sudah pada biata banyak itu loh. Biata banyak itu waktu mereka belajar tentang biologi, tesnya biologi. Itu pas sendiri-sendiri loh, Mbak. Iya, saya kan juga tak rumah gitu. Saya kan baru berapa bulan itu loh ajar, jadi kan belum begitu aja ya. Terus akhirnya udah saya pelan-pelan, karena suami waktu itu kan laju ke Semarang, jadi saya ke mana Dinas Salga itu saya angkot, terus kemudian saya jalan kaki dari Dinas ke Dinas, saya happy loh. Aku ini saya gitu, nah itu membahagiakan gitu loh bagi saya pada waktu itu saat itu. Terus kemudian yang lain yang dalam hidup saya yang paling berkesan itu adalah ini saat suami mengurus mutasi dan saya beberapa hal momen yang terjadi bahwa anak membawa rezeki itu benar adanya. Satu, yang pertama ya. Itu ini tentang kan tidak harus saya sendiri ya. Iya. Yaitu tentang pada saat saya melahirkan baru 3 hari. Suami saya itu sudah lulus ya. Sudah dipanggil untuk ngajar secara honorer di kampusnya. Yes. Waktu itu sebenarnya dia wisudawan terbaik dan sebenarnya bisa menerima SK langsung dari kementerian kalau mau ngisi formulir. Itu sudah jadi CPNS tapi di KUA. Nah, tapi suami saya juga tidak begitu ini. Dia inginnya memang jadi dosen gitu ya. Sehingga akhirnya ditinggal. Nah, ditinggal 3 hari melahirkan. Itu suami saya sudah dipanggil buat ngajar kurang gitu. Lah, itu Pak, apa ada kesempatan? Disuruh lamaran, langsung disuruh buat lamaran jadwalnya sudah gitu. Itu
yang pertama. Jadi anak membawa rezeki walaupun hanya sekedar benar dia waktu itu ya. Tapi ini kan sudah ada cahaya gitu ya, walaupun cahaya masih redup gitu. Nah, kemudian setelah dia masuk, terus CPNS bisa masuk juga, terus kemudian dia ditempatkan di Semarang, di UIN Semarang. Padahal rumahnya sini, sementara temannya yang pelajar malah di sini gitu. Nah, akhirnya begitu lagi itu. Waktu itu dekannya juga gitu Pak Nur. Sing pelajar kok malah neng ini, sing rumah apa neng kono ya udahlah. Akhirnya kita jalani 3 tahun. Di jalan 3 tahun, kemudian dia mengajukan apa? Mengajukan pindah ke Salatiga. Tapi tidak, jadi awal saya belum mengajukan, tapi tidak di ini ya, tidak di apa, belum direspon begitu. Terus akhirnya dia ditanya temannya, terus dia diberi nomor seseorang yang ada di Jakarta di Biro Kepegawaian. Mas, jadinya kalau mau urus kepindahan, coba tolongi Pak ini. Terus kemudian dibel, Pak, saya itu sudah mengajukan pindah dari UIN Semarang ke Stein. Ya, waktu itu ke IAIN Salatiga karena masih cabang ya dari Semarang. Oh iya sebentar, besok apel lagi berkasnya sudah sampai mana? Akhirnya esoknya apel lagi, udah kamu ikut aja. Begitu ikut ke Jakarta, diurus, nah itu sesuatu yang di luar ya. Itu adalah apa? Di sana itu dibantu. Begitu pulang dia sudah bawa SK Makassar. Itu yang mengembirakan. Karena siapa? Saya hamil anak yang kedua. Hamil anak yang kedua itu suami saya bisa pindah ke Salatiga dalam 1 hari terus. Kamu bisa bayangkan ke Jakarta loh yang urusnya. Dan tidak kenal siapapun. Dari Pak yang dipilih tadi juga tidak kenal. Ini artinya apa? Anak saya membawa rezeki gitu. Jadi saya percaya bahwa anak akan membawa rezekinya masing-masing. Dan itu sesuatu yang membahagiakan bagi kami. Karena kami kan jadi satu dengan orang tua yang sudah sepuh ya. Sehingga harus melakukan harus begitu. Dan bahagia-bahagia ini masih banyak ya. Yang mungkin kalau diceritakan kita terlalu banyak. Dalam kehidupan kami yang saya lalui seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana lingkungan sekolah, guru atau teman, atau keluarga berperan dalam membentuk karakter dan kesuksesan Gunawan saat ini? Kalau di rumah itu tentunya suami ya, itu dia mendukung apapun yang saya lakukan. Dia tidak hampir tidak menghambat apapun yang saya lakukan. Saya pengen ini, saya pengen ini, asal apa positif. Itu yang diterima. Terus kemudian orang tua waktu itu masih ya, waktu itu dia juga selalu mengiyakan apa yang saya lakukan, terutama yang dalam tanda kutip positif. Tapi kalau yang yang negatif itu ada apa? Kalau saya cerita tentang hal-hal sebuah, terutama yang negatif, suami saya tadi bilang, yatim longgar kok, ibaratnya itu sudah memberi warning kepada saya bahwa duwe ati iki sing longgar, jangan sempit. Jadi apa-apa dari sekitar pergaulan jangan selalu dibawa ke rumah. Agar apa? Rumah tidak penuh dengan ketidakbaikan. Gitu. Sehingga itu akan memberi apa? Memberi aura kepada lingkungan rumah itu juga akan begitu. Karena bakalan yang dibawa ke rumah itu selalu kebaikan. Kalau hal-hal yang tidak baik, ya tentunya itu akan auranya juga akan begitu. Sering saya itu. Jadi warningnya seperti itu. Jadi kalau yang apa-apa, Pak, latihannya apa nih Pak? Latihannya Pak, boleh. Saya tuh sampai 1 minggu latihan, terus saya bawa gitu. Pak, yang Solo ini ngejak teman-teman udah ngejak yang Solo deh. Gak apa-apa. Ya disuruh, dibiarin saya ke Solo. Padahal baru seminggu bawa ke sekolah. Iya, coba nih tak kerja, jadi saya cuma gitu. Ani, gak apa-apa. Oh ya wes. Soalnya saya juga boleh istilahnya gitu. Jadi dia tidak ini, saya mau minta les apa, misalnya kan saya senang keterampilan gitu. Les apa Pak? Les apa? Les masak misalnya. Ya udah, silahkan. Bahkan dia dengan senang hati mengantar atau menjemput misalnya saya kayak pas diterima ya sempat ya gitu. Jadi dia selalu mendukung dari apa yang saya lakukan sehingga kalau segala sesuatu tidak ada yang ditahan itu kan akhirnya menjadi apa lossnya. Loss kalau kita lossnya juga loss terarah itu akan membahagiakan. Ya, karena apa yang kita inginkan terpenuhi, apa yang kita inginkan terpenuhi asal apa ada arahan dalam jalur gitu. Jadi betul. Terus kemudian teman-teman juga baik semua lingkungannya sehingga
Kalau ada hal-hal lain yang sekiranya butuh bantu dan sebagainya, teman-teman juga siap membantu dan sebagainya, sehingga juga tidak ada masalah. Siswanya pun ya mungkin memang berbeda ya dari yang tahun-tahun dulu dengan yang sekarang, karena dari bicara input kalian juga tahu sendiri, inputnya juga berbeda dengan sebelumnya, dan Bapak Ibu juga sudah banyak menyesuaikan dengan kondisi siswa-siswa yang ada. Jadi ya berusaha untuk caranya sing dihadapi saiki ibadah itu. Maka saya sering bilang kan, kamu jangan pernah mengeluh gitu loh. Mengeluhnya apa? Ya kalau ada tuh macam-macam ya sudah diselesaikan. Begitu saja Bapak Ibu dulu menghadapi siswa yang mungkin ya daya dongnya agak kurang atau rendah, ya kita juga maklum juga. Karena apa? Karena memang secara itu memang kamu tahu sendiri gitu. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana Bu Nowo mendefinisikan etos kerja atau filosofi hidup yang selalu Bu Nowo pegang teguh hingga mencapai posisi ini? Berbuat baiklah kepada sesama. Dan pokoknya intinya ini, berbuat baik dengan siapapun dan berusaha menghormati serta menghargai orang lain, walaupun itu anak kecil atau orang tua. Sehingga contoh mudah, kalau kita lewat ada situ ada orang, ya kita permisi. Nah itu sebagai penghormatan saya, menghargai saya terhadap orang lain seperti itu. Dan sering mendoakan orang yang mungkin kita tidak apa, kita tidak cinta. Iya, kita lihat orang anak nakal misalnya, kita ini meninggal, dan tuannya itu sedikit. Kita kan mendoakan, ya Allah, seandainya saya diberi anak seperti saya mungkin tidak kuat. Maka ya Allah, jadarlah anak ini agar apa orang tuanya tidak membebani hati orang tua. Misalnya seperti itu, sehingga hal-hal seperti ini itu akan berbalik juga kepada kita, karena yang kita lemparkan adalah apa? Lemparlah hal yang baik, karena itu akan memantul pada diri kita kebaikan. Jadi dengan seperti itu maka tidak akan ada apa? Hal-hal yang membebani. Jadi jangan bebani hati kita dengan hal-hal yang tidak baik, serta berbuat baik pada orang atau sesama. 3, menghormati dan bisa menghormati dan menghargai orang. Jadi itu yang kira-kira lebih. Yang selanjutnya, apa langkah-langkah konkret atau keputusan penting yang Bu Nowo ambil untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan Bu Nowo? Hadapi. Iya, hadapi. Apapun yang terjadi, hadapi. Nanti kalau sudah dihadapi, kan nanti ketahuan berhasil atau enggak. Nah dari situ baru kita mencari apa? Solusi. Contoh, saya dengan suami itu kadang mencari orang. Kalau saya mencari orang, apalagi sudah ini ya, saya ketemu nih. Bagaimana caranya? Misalnya bertamu, penting itu ya, orang ketemu. Ya nanti tanya teman tetangganya atau lihat-lihat yang sekiranya bisa dilihat untuk bisa ketemu gitu ya. Misalnya, oh sana ada jendelanya bukaan, pintunya bukaan, mungkin ada gitu. Sehingga kita lewat situ. Jadi kita apa? Jangan patah sebelum kita melangkah. Jadi ya harus hadapi gitu. Maka saya kemarin juga misalnya, Mama tuh hebat loh, hebat ya. Mama tuh sana, lu kok sana? Baru kemarin pas teleponan dia. Mama itu punya 3 anak yang beda karakternya seperti ini. Mama masih kuat. Oh iya, iya. Lalu kalau sok jengkel ke, ya kan sedikit-sedikit. Gitu. Ternyata dia juga itu. Artinya apa? Bahwa saya itu tipenya kalau ada masalah, ya dihadapi, jangan ditinggal. Nanti perkara itu dagingnya itu kan urusan kita. Tapi kita berani. Jangan apa? Lari. Hadapi. Misalnya saya gini, makanya saya paling enak itu kalau kita merasa bersalah. Ya kita langsung minta maaf. Itu paling enak. Dengan siapapun. Dengan siswa, saya kadang juga misalnya kan, ya biasa minta maaf. Kan? Misalnya dengan orang, tadi kok ngomongnya kok kasar ya. Lain kali ingat, ya, Bu, nggak bisa ngomong gini, saya minta maaf ya. Nah, bukan maksud saya begini-begini. Saya mungkin bercanda, mungkin kebablasan. Saya minta maaf. Sehingga hati kita akan menjadi apa? Longgar, enak. Tidak ada perasaan, sudah selesai, ya sudah. Dan tidak apa-apa ya, pokoknya saya minta maaf. Bukan apa-apa, biasa banget. Tapi saya tetap minta maaf. Ya, kan longgar.
Coba kalau kamu masih berkata, aku ini masih ngomong ini, maka usahakan, saya sering bilang, jangan suka spontan dalam mengkomentari sesuatu yang terjadi. Tujuannya apa? Kalau kita mengomentari sesuatu yang terjadi spontan, otomatis yang kita lihat hanya permukaan. Kita tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Karena kita belum berpikir, oh iya kamu kok berbuat seperti itu, mesti ada alasan. Ya enggak? Iya. Tapi kalau kita mengomentari, bisa menyakitkan dirinya. Karena kita tidak tahu ya sesungguhnya. Mending kita apa? Diam. Diam dulu berpikir, karena apa ya? Kok ini ya? Menurut kok marah-marah? Mesti kok ngomong gini ya? Atau jangan gini gitu ya? Jangan banyak apa? Kira-kira apa? Menduga-duga ini. Karena itu nanti kalau menduga, hati kita kan berlayar kemana-mana, melanglang kemana-mana. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, kita akan tahu kepo, tapi kalau enggak, oh ya wes lah, gitu. Udah tinggal aja, kita fokus di situ. Maka kita tidak akan apa, punya keinginan untuk mengetahui masalah. Enak itu tuh. Yang selanjutnya, jika ada satu nilai atau sifat positif Gunawan yang ingin diteladani siswa, apakah itu dan mengapa? Yang saya inginkan, yaitu tadi saya sering bilang kan, berbuat baiklah terhadap sesama. Itu yang saya mau saya berikan kepada anak-anak sebagai contoh, agar apa? Agar hidup kita selalu. Karena pada intinya seseorang itu kalau bermanfaat bagi orang lain itu mesti sembuh. Itu fitrah, ya, fitrah dari pancaran Tuhan. Enggak, itu ajaran. Kalau kamu bermanfaat, kamu pasti akan bahagia. Tapi kalau enggak, ya berarti hatimu sakit. Hatimu yang sakit. Tapi kalau enggak, ya, pergunakan semuanya. Ibaratnya seperti anak kecil. Anak kecil itu belum berdosa. Dia kalau disuruh mesti kan dengan senang hati tuh. Tolong, kakak ambilkan itu. Usia di bawah 4 tahun ini, kalau akhirnya dia belum terkontaminasi ini, mesti bagaimana? Dengan senang hati. Seperti itu. Yang saya inginkan yang bisa dipelajari anak-anak itu berbuat baik terhadap sesama dimanapun berada. Karena itu akan kembali kepada diri kita. Ya, selanjutnya, apa pesan atau nasihat utama yang ingin Gunawan sampaikan kepada siswa-siswi yang sedang mengejar cita-cita mereka? Ya, belajar yang sungguh-sungguh, karena belajar apapun itu tidak ada ruginya. Apapun yang disuka silahkan dikejar. Buat target. Jadi misalnya mau lulus atau mau masuk eligible dan lolos, ya kamu harus belajar dari sekarang. Kamu harus fokus, ini yang diperlukan ini, sehingga seperti ada SOP-nya gitu ya, seperti ada arahan. Oh iya, kalau saya mau ke Boyolali, jalannya kan macam-macam. Yang lurus, ya lewatnya apa? ABC, bablas, kan Boyolali. Oh, lewatin di Suro, Ono belum bisa sampai Boyolali. Terus ada yang ngalang lagi sampai Suragen, sampai lagi, yang Boyolali. Ada lagi yang mungkin lewat, kan banyak jalan. Nah, maka kita harus apa? Fokus terhadap tujuan agar apa? Target yang kita buat itu tercapai. Yang penting adalah kita harus mencanangkan apa? Target tadi. Goalnya apa? Itu harus apa? Dimulai dari sekarang agar nanti tidak menjadi menyesal. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan terbesar Gunawan untuk masa depan sekolah ini? Atau apa kontribusi yang ingin Anda berikan selanjutnya? Ya, kalau itu berkaitan dengan di SMA 1 kan selalu jadi juara baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Karena selama ini sekolah kita itu 100 besar masuk. Ya, siapa tahu nanti semakin turun, semakin maksudnya nomor itu loh, peringkatnya itu semakin ke arah pendek itu loh, menurun dan jalannya karena sekitar di 90 sampai 100 ya, nanti bisa di bawah 90, itu 80, 90. Di tingkat provinsi itu juga kita itu di peringkat sekitar 9-11. Nah nanti bisa 8, bisa itu harapan saya juga
SMA 1 tetap menjadi juara. Karena saya mungkin sampai nanti pensiun juga masih di sini, sampai 4